Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arsyad Hasan Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap profesional seorang sarjana. Ya, pertama kita masuk ke etika. Pada dasarnya, seorang sarjana harus memiliki etika dan sikap profesional yang tertanam dalam dirinya. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos yang artinya cara bertindak, adat, tempat tinggal, kebiasaan. Sedangkan menurut KBBI, etika adalah ilmu mengenai apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban atau akhlak. Kata sarjana berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna orang yang pandai atau orang yang berilmu. Lalu sarjana merupakan gelar yang diberikan kepada seseorang ketika telah berhasil menyelesaikan berbagai studinya di bangku perkuliahan pada program Strata 1. Dalam KBBI, kata sarjana berarti orang pandai atau ahli ilmu pengetahuan atau gelar Strata 1 yang dicapai oleh seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di perguruan tinggi. Menjadi seorang sarjana bukan hanya soal seberapa gelar yang disandingkan dengan nama kita, namun menjadi seorang sarjana sejatinya memiliki tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap penyandang gelar tersebut. Seorang sarjana mampu menjadi teladan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sarjana diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Setiap sarjana seharusnya dapat berkontribusi lebih dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu dikarenakan mereka memiliki kemampuan lebih dalam sebuah bidang keilmuan yang mereka pelajari di bangku pendidikan tinggi. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos yang artinya secara bertindak, adat, tempat tinggal, kebiasaan. Sedangkan menurut KBBI adalah ilmu mengenai apa yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban atau akhlak. Kemudian kita masuk ke sikap profesional. Sikap profesional memiliki dua arti yang berbeda, yaitu sikap, yang berarti sikap memiliki arti cara kita dalam melakukan sesuatu. Kemudian profesional merupakan sikap tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang kita tekuni dan komitmen terhadap pekerjaan. Agar sarjana bersikap profesional, perlu dibangun profesionalismenya. Profesionalisme adalah tingkah laku keahlian atau kualitas dan seseorang yang profesional menurut Longman pada tahun 1987. Seseorang mencapai gelar sarjana perlu terlebih dahulu menjalani pendidikan formal di suatu lembaga pendidikan formal, yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi di mana mahasiswa menjalani pendidikan kesarjananya tentu juga memiliki visi dan misi. Visi merupakan suatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan, dan visi selalu dibarengi dengan misi. Seorang sarjana juga harus memiliki sifat yang diperlukan di dalam dunia pekerjaan, yaitu disiplin, jujur, tanggung jawab, kreatif, ramah lingkungan, dan sadar nilai lokal. Lalu potensi diri yang harus dimiliki seorang sarjana profesional. Potensi diri yaitu suatu bentuk keahlian, kepandaian, serta kekuatan seseorang, baik itu yang terlihat atau yang tidak terlihat, dan belum digunakan secara maksimal. Pengertian potensi diri menurut para ahli adalah suatu bentuk keahlian, kepandaian, serta kekuatan seseorang, baik itu yang terlihat atau yang tidak terlihat, dan belum digunakan secara maksimal. Pada dasarnya ada banyak sekali orang yang tidak mampu menemukan potensi dirinya, bahkan sekedar hanya mengenalinya di dalam diri mereka. Hal ini tentu sangat merugikan, mengingat potensi diri akan membantu seseorang untuk bisa berkembang dengan maksimal dan mencapai banyak hal di dalam kehidupannya. Dan dalam kehidupan semua orang harus memiliki tujuan hidup, agar bisa tahu apa yang dilakukan untuk kedepannya. Tujuan dapat didefinisikan sebagai suatu yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh manusia. Dengan tujuan yang jelas mampu menumbuhkan rasa percaya diri. Tujuan menjadikan untuk bergerak maju ke arah tindakan yang positif.
Tujuan yang terlalu ambisius seringkali tidak dapat tercapai. Jika itu terjadi, dapat mengikis kepercayaan diri. Sebaiknya di awal buatlah tujuan kecil dan dapat diraih, kemudian tinggal secara bertahap. Pengetahuan dan keterampilan dapat membantu untuk mencapai tujuan selama kita mengetahui apa tujuan yang ingin dicapai. Menyusun tujuan hidup yang berkualitas perlu smart. Menguraikan unsur-unsur tujuan yang berkualitas yaitu pertama spesifik atau khusus. Rumuskan tujuan secara spesifik, tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai. Kedua, measurable, terukur. Tujuan yang terukur berarti mengandung alat ukur. Pengukuran merupakan cara untuk memantau kemajuan, apakah tujuan telah tercapai atau belum. Yang ketiga, achievable atau dapat dicapai. Tujuan dicapai dengan kemampuan yang ada, oleh karena itu tujuan yang baik berada dalam batas kemampuan orang yang membuat tujuan. Kemudian yang keempat, realistik atau realistis. Tujuan yang realistis adalah tujuan yang layak dan dapat dicapai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang kelima, relevan atau relevan. Tujuan dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang terakhir, karena itu time frame atau batas waktu. Tujuan dicadangkan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jadi sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.